Ya, sahabat Dusan, nampaknya kita akan bisa segera mulai dialog interaktif atau ngobrol-ngobrol kita ya dengan Bapak Ibu dari KPID Jawa Barat. KPID itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat yang alhamdulillah sudah hadir. Kita akan nanti berbincang atau mencoba mengetengahkan topik yaitu peralihan ya siaran TV analog menuju siaran TV digital. Nah, sahabat Dusan, bahwa informasi atau wacana tentang perubahan penyiaran siaran televisi secara analog akan segera berakhir menuju siaran digital mungkin sudah lama kita ketahui ya, atau dalam beberapa waktu ke belakang. Betul, Pak. Akan tetapi tentang apa dan bagaimana perubahan itu terjadi ya, atau apa yang harus dilakukan oleh para penikmat siaran TV sendiri, atau mungkin juga insan-insan TV ya, dan juga dalam satu hal pemerintah ya, secara nasional akan dilaksanakan masih kapan itu, masih belum kan gitu ya. Kemudian, namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sebagian masyarakat mungkin juga sahabat Dusan sudah ada yang memasang perangkat untuk perubahan itu ya, mungkin. Tapi tentunya dalam batas-batas tertentu yang mereka ketahui berdasarkan apa ya, informasi yang beredar sebelumnya begitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi dan lebih jelas lagi tentang perubahan dari TV analog ke TV digital ini, hari ini alhamdulillah kita akan membicarakannya. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di studio Radio Dusan. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, Pak. Perjalanannya mudah-mudahan menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ketemu tahu. Ya, tetap sehat ya dalam masa pandemi yang masih kita rasakan ini. Dan Sumedang ada beberapa wilayah yang sudah masuk level 3 lagi ya. Jatinangor, Tanjung Sari, dan satunya lagi Cimanggung ya. Cimanggung. Betul sekali. Tapi sebelum kita membicarakan masalah yang akan kita bicarakan ini, terlebih dahulu boleh kita kenalan dulu dah. Boleh. Tak kenal maka sayang ya. betul Ibu ya. Dari ini siapa? Dari Bapak Adi ya, Bapak Siap. Dokter Adi ya. Sebagai Bapak Adi sebagai pelayan masyarakat di bidang penyiaran. Iya, Bapak. Sebagai ketua ya, Pak. Mohon diamanati Ketua KPID, Pak. Ibu Neneng. Iya, betul. Jadi, saya sudah ada sih referensinya. Tapi nanti saya bacakan lagi. Ibu Neneng, komisioner, aduh mohon maaf. Mantan, Pak. Mantan ketua. Oh, mantan KPID ketua. Provinsi. Sekarang jadi komisioner. Jadi sekarang kalau komisioner itu kan yang kanan kiri saya. Saya mantan komisioner. Jadi iya. apa ya? Pensiunan ya. Pensiunan. Paripurna ya. Kapasitas sekarang sebagai apa ya? Pengamat ya. Pengamat. Pemerhatian. Penyiaran. Ibu Neneng. Ya. Dengan Bapak Adi dan Ibu Neneng yang sebelahnya. Ya, saya Roni, saya mendampingi Pak Adi. Pak Roni Tobroni, koordinator bidang kelembagaan, Pak. Betul. Bapak Roni Tabroni ya, yang kelahirannya di Tasikmalaya, Pak. Baru tahu. Kirain orang Jawa. Ini saya baca di sini ya riwayat keduanya. Panjangan kayaknya itu CV-nya. Sekolahnya semua di Tasikmalaya ya, Pak ya? Oke. Iya, Oke. Nah, terlepas dari soal itu, kita akan mulai membicarakan masalah ini ya, Bapak Ibu. Ya, sebagai pengantar, apa sebenarnya TV analog itu, Pak? Kemudian apa memang perlu kita kemudian beralih menuju TV digital? Ya, terima kasih. Salam dulu aja. Meser Parfum, Sarang Gedang. Assalamualaikum wahai warga Sumedang. Cakep, Bu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rasun, ini Sampai. alhamdulillah bisa silaturahim. Saya kedua kalinya ini, Pak. Udah Jadi, kedua kali ya. pertama kali dilantik, saya kesini. Kalau dengan saya baru. Baru. Saya baru ditugaskan hari ini, Pak. Mohon.
Ini alhamdulillah bisa silaturahim lagi ya Iya, ke iya, alhamdulillah. Jusen dan sahabat-sahabat radio Jusen. Betul. Ini sebenarnya kalau ngomongin migrasi analog ke digital ya Pak ya, ini adalah kebijakan yang sangat strategis. Jadi Indonesia ini adalah negara tertinggal sebenarnya. Tertinggal Pak. Ya. Jadi di dunia malah. Jadi kita ini sama-sama Timor Leste. yang belum migrasi ya ke digital. Dari TV analog ke TV digital. Iya. Nah sebenarnya TV analog ini kan TV yang hari ini ditonton ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Terestrial. ya analog terestrial. Jadi gambarnya masih belum jernih ya. Suaranya nggak bersih kan kayak gitu ya. Nah artinya bahwa hari ini itu satu stasiun televisi itu memakai 8 MHz Pak. Jadi frekuensi itu kan. Iya. Nah 8 MHz itu ngambil dari frekuensi yang kemudian harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk internet berkecepatan tinggi. Untuk internet ya. Untuk internet berkecepatan Tapi tinggi. sementara ini dipakai oleh stasiun Oleh TV ya. stasiun televisi karena banyak ya. Iya. Nah, ketika migrasi itu 8 MHz itu bisa untuk 5 sampai stasiun televisi, Pak. 8 MHz. 8 untuk 4 atau 5 ya. Enggak, 5 sampai 10. Bisa stasiun digunakan televisi. oleh 5 sampai 10 stasiun televisi. Itu hanya 8 saja. Jadi yang hari ini memakai 8 MHz itu satu televisi. Iya. Next gitu maksudnya itu akan dipakai Bisa 5 oleh sampai 5 sampai 10 stasiun televisi. Jadi menggunakan frekuensi yang sama ini. Betul. Nah, maka akan ada dividen, Pak. Ada kelebihan, betul. frekuensi 112 MHz dan itu sebenarnya untuk menopang kemajuan peradaban lah bahasanya. Iya. Jadi kemajuan peradaban itu ditandai dengan kemajuan teknologi. Betul. Matematikanya bagus banget ya, Tom. Kemajuan peradaban itu ditandai dengan kemajuan teknologi kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, keuntungannya sederhana sebenarnya bahwa kalau permasalahan penyiaran nanti next itu tidak ada lagi tuh masyarakat yang lihat TV itu runyem Pak. Runyem semut ya. Sekumpulan semut gitu. Jadi itu udah nggak ada lagi gitu maksudnya. Jadi makanya tagline-nya kan bersih, jernih, canggih kan seperti itu. Nah masyarakat bisa menonton tayangan-tayangan dari stasiun televisi itu yang berkualitas. Iya. Nah lalu misalkan ini kalau ngomongin efeknya banyak banget Pak. Jadi efeknya yang pertama misalkan itu akan menambah lapangan pekerjaan baru. Jadi kurang lebih 232 ya, 232 ribu. Jadi ini kaitannya dengan itu ya. Kenapa itu bisa membuka lapangan kerja baru ini Pak? Yang pertama akan ada industri kreatif ya Pak ya. Oh iya. Industri kreatif penyiaran karena migrasi ini akan menambah stasiun televisi baru. Oh iya. Tapi bukan izin baru Pak. Bukan izin baru ya. Jadi kalau saya punya TV misalkan Pak Roni ini sahabat saya pemegang multiflexing Pak namanya. Iya. Nah itu bukan izin. Saya akan memberikan hak kepada Pak Roni untuk membuat siaran baru. Jadi, nah itu tambahan lapangan pekerjaan itu di sektor industri kreatif di bidang penyiaran. Iya. Nah belum lagi Pak industri kreatif di bidang yang memakai internet. Jadi digitalisasi internet Pak ya. Nah kadang ini masyarakat banyak yang salah nih Pak. Jadi yang kita omongin ini digital terestrial Pak. Jadi bukan digital internet. Oke. Gitu. Nah membuka lapangan pekerjaan yang digital internet ini maksudnya yang kita bahasa tasiknya OTT, over the top gitu. Itu kalau data yang Pak Gubernur ya Pak ya, Pak Ridwan Kamil bilang gitu ada kenaikan tuh Pak dari kurun waktu tahun 2020 ke 2021 2022 awal. Itu tadinya 40% naik ke 60%. Itu ya.
karena basis pengguna masyarakat di internet itu tinggi gitu maksudnya. Semakin banyak ya. Nah, multiplier efeknya memang banyak Pak. Ya. Terlebih misalkan akan menyumbangkan ke devisa negara non pajak. Itu kurang lebih kalau data dari riset penelitian itu 434 triliun Pak. Jadi ini bukan Iya, betul. makanya saya bilang ini kebijakan yang sangat strategis itu. Jadi tidak hanya ngomongin tentang masalah penyiaran, Iya, iya. tapi efeknya kemana-mana Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, iya. Nah, itu dia. Jadi migrasi ini memang banyak ininya ya, banyak untungnya lah kira-kira seperti itu. Mohon. Nah, kenapa ini kan wacana ini sudah bergulir dari 2021 terakhir akan dilaksanakan pada bulan ini, tapi sampai sejauh ini bagaimana ini? Sebenarnya dari tahun 2006 Pak. Ya, 2006 ya. 2006 itu Sudah bergulir ya itu. sudah deklarasi di Sasana Budaya Ganesha. Itu oleh presiden pada waktu itu dicanangkan migrasi. Ya. Tapi kan terkendala permasalahan regulasi Pak. Oh, iya. Jadi aturan gitu. Nah, tahun 2020 itu ada Undang-Undang 11 tahun 2020 Pak ya, yang masyarakat sering dikatakannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Iya. Jadi ada salah satu pasal di klaster penyiaran itu pasal 60A itu menghendaki migrasi itu. Nah, di Permen 11 Pak, Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2021 itu ada tahapan Pak namanya. Iya. Jadi tahapan migrasi. Betul. Jadi ada 3 tahap Pak. Memang ada perubahan. Tadinya misalkan mulai Agustus 2021 itu kan sudah mulai running ya Pak. Iya, iya betul. Tapi kemudian ada perubahan karena COVID-19 Pak. Ini musuh yang tidak nampak ini. Astral sama aja makhluk astral gitu ya. Nah, maka digeser lagi tuh Pak. Jadi Permen 11 2021 itu ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu 30 April 2022 Pak. 30 April. Nah, 30 April 2022 itu ada 12 kabupaten kota Pak. Salah satunya Sumedang. Ya. Awas nih. Jadi sahabat Jusyan gitu, tanggal 30 April 2022 itu TV analog itu sudah dimatikan. Nah, konsekuensinya gimana nih Pak? Oh, bukan konsekuensi, ini pengaruhnya kalau misalnya itu dimatikan TV analog. Terus masyarakat misalnya belum siap dengan perangkatnya untuk menangkap siaran TV digital. Nah, hilang itu ya, lenyap Pak. Tidak bisa menangkap siaran lagi atau gimana? Sebenarnya belum siapa ya. Kita punya data. Udah siap ya? Kita udah punya riset Pak. Oh iya. Jadi kita riset ya, penelitian dengan Vkom Unpad. Jadi kemarin bulan November ya Pak Roni. Desember ya. Desember Expos rilis itu. Jadi hasilnya itu masyarakat Jawa Barat ini sudah siap Pak. Sudah siap ya. Sudah siap bermigrasi. Cuman memang ini kan ada kebijakan pemerintah melalui peraturan menteri itu masyarakat yang prasejahtera, saudara-saudara kita yang prasejahtera itu akan diberikan STB Pak namanya, set top box itu, semacam decoder itu gratis Pak. Tuh. Nah, ini penataannya saya pikir ini sudah sebenarnya. Nanti kalau nggak salah informasinya bulan Maret itu sudah dibagikan Pak. Dibagikan gratis ya? Gratis tapi untuk masyarakat kurang mampu yang punya TV. Kurang lebih seperti terdaftar dan terdaftar ya pasti. Iya, sudah didata itu Pak. Oke, sudah didata. Jadi alhamdulillah ini sudah akan berjalan ya. Betul. Kalau untuk Sumedang sendiri masuknya wilayah ini ya. Tahap 1 Pak. Tahap 1 ya. 30 April sama Majalengka, Cirebon, Kuningan, Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran dan Kabupaten Cianjur Pak, ada 12 kabupaten. Harus siap-siap nih warga Sumedang ya. Sumuhun. Saya juga baru punya 1 STB-nya belum dipasang gitu. Karena masih bisa ditangkap analognya begitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah
itu apa tanggal 3 Maret ya. Mohon Nah, 30 April. 30 April mau tidak mau harus dipasang ya. Itu memang akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau tidak pasang ini, tidak pasang STB itu. Ya, analoginya begini Pak ya. Misalnya sekarang kan pada memilikinya TV tabung. Iya, iya. Tapi kan TV-TV yang terbaru kayak khusus kan, misalkan saya sengaja beli, ini TV-nya bisa dipakai digital nggak? Iya. Gitu ya. Oke. Kalau itu nggak usah pakai alat lagi, tapi kalau memang yang tidak punya TV tabung apapun, iya. semua harus pakai set-top box. Betul. Kalau bicara harganya mahal nggak gitu ya Pak ya? Nah. Itu bisa beli di marketplace dan harganya sangat terjangkau. Tapi kalau untuk orang-orang atau tadi disampaikan Pak Ketua KPI kan bahwa masyarakat tertentu sudah akan mendapatkan bagian. Ada yang bilang saya kira-kira bisa dapat nggak pada mampu ya. Mampu itu ya. mungkin tergantung dari catatannya dari pemerintah ya. Misalkan untuk dikoordinasikan ke pemerintah setempat kan masuk ya bisa dapat. Oke, Jangan dinas sampai sosial. orang yang mampu tapi kan mengatakan tidak mampu. Makanya ini masanya kita harus mau untuk kemajuan bersama ini Iya. harus memiliki dan mau pengorbanan bersama, intinya Betul. begitu Pak. Iya, iya. Tidak mungkin bahwa digital ini kan adalah sebuah keniscayaan. Jadi Oke. ini adalah seperti KPI atau siapapun berbagai pihak harus punya kesadaran bersama untuk mensosialisasikan ini agar masyarakat benar-benar siap. Jadi nanti pas pada waktunya, kalau kita ngitung 2 November 2022 itu kan pas 9 bulan lagi ya? Iya. 8 sampai 9 bulan, sedangkan sudah di tahap-tahap seperti yang ini kan Sumedang kan April ya? Berarti kan 2 30 sampai April. 3 bulan lagi Pak. Jadi dari sekarang juga harus gencar, ini udah pasti gitu kan. Iya. Masyarakat mungkin bisa diingatkan bahwa kita kalau selama ini kalau analoginya perempuan cantik gitu ya Pak ya, tapi di tempat remang-remang kan nggak kelihatan. Nah kalau TV-nya mau nggak lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya gitu kan, lebih Iya, banyak oke. pilihan gitu. Terus canggih teknologi segala macamnya. Karena kalau tadi Pak Adi menyampaikan satu TV hanya selama ini cuma satu channel itu satu frekuensi satu TV bahkan bisa sampai 12 lah Pak. Ada yang 10 Ya. sampai 12. Jadi memang Tergantung. irit gitu ya Pak ya. Maksudnya dari tadi kalau bicara teknologi bisa dipakai lagi untuk kebutuhan yang lain. Oke. Nah, intinya sekarang ke masyarakat yuk sama-sama mempersiapkan bahwa kita akan melewati proses yang sedunia ini semua udah serba digital. Jangan sampai ditunda-tunda lagi gitu Pak. Jadi Kita yang membuat telat terus ya. telat terus tuh karena nggak bisa menyalahkan siapapun ya, karena membangun infrastrukturnya juga, terus masalah regulasinya juga, dan mungkin harus digarisbawahi Pak, tidak semua lembaga penyiaran punya kewenangan untuk menjadi multiplexing yang tadi kan mengkoordinir semua para TV-TV yang lain untuk menyiarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kelebihannya sehingga masyarakat bisa khususnya KPID ini kan lebih ke mengkoordinir dan punya hak untuk TV-TV lokal yang nantinya untuk Oke. bersiaran ya kan, Iya. memantau itu. Jadi tidak semua TV yang baru terdaftar juga sebagai TV digital, tapi TV-TV analog yang dulunya lokal tidak masuk gitu. Oke. Jadi Oke. insya Allah mudah-mudahan dengan adanya TV digital ini pasti jauh lebih baik dampaknya gitu Pak. Iya, iya. Jadi kalau misalnya stasiun TV-nya sendiri mungkin udah siap ya? Siklus perubahan. Sudah sangat siap Pak, karena itu sudah sangat lama prosesnya. Apalagi Kan di sini juga ada TV ya, TV ya. Betul. Terus TV One gitu. dari Sumedang 2016 TV. Iya. itu Sumedang TV. Jawa Barat itu ada 50 Pak Ada untuk 50. TV ya. Iya. Ya. Ada. Sampai sekarang totalnya ada 78 lembaga penyiaran Oke. Iya. untuk Jawa Barat aja Pak, apalagi seluruh Indonesia. Oke. Dan memang itu yang terjadi adalah seperti itu. Di sini kan ada 2 TV ya. Pindah nanti ke sana, bergabung. Betul. Jadi satu ya tadi yang seperti dikata oleh Bapak Ketua. Jadi satu frekuensi lah, sebut satu frekuensi Ya. dipakai bareng-bareng. Jadinya gitu. Itu Iya. pemancarnya nanti nggak pakai lagi. Iya. Banyak jadi bangkai-bangkai besi ya. Tower juga gimana tower? Itu orang Madura Tukang Pak. besi dari Lampung. Tapi kan itu sayangnya kita harus berkorban bersamanya ini Bapak ya, bahwa kita memang harus bareng-bareng mau ada pengorbanan bersama dari semua pihak. Jadi Iya. masyarakatnya juga Oke. harus tahu bahwa kita akan menuju analog switch off ini. Mungkin bahasanya masih bingung analog teh apa gitu ya, Nah, Pak, itu. digital teh apa, itu yang mungkin harus dijelaskan ya Pak. Iya, iya. Jadi kalau dulu itu kan ada konversi minyak ke gas, Pak. Iya. Nah, betul. kayak Iya. gitu aja Pak. Iya, analoginya seperti itu ya. Ya, Iya, jadi oke. kalau pakai minyak tanah kan
Ya, bau ya. Kebo agak bau lah. Cemong Cemong gitu ya. Asup gitu. Nah, sekarang itu Kalau pendengar radio mah dulu mungkin waktu zaman AM masih AM ke ingat, FM gitu. Dari Oh, AM, AM ya. ke FM gitu Iya, persis. dan dengan berbagai kelebihannya mungkin digital ya. Oke, kita akan jeda dulu sejenak Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ada nggak sih harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi gak sulit. Yang bener, Pak. Ya bener lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah, Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak, dan lebih irit. Wih, udah irit, dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong, Bu. Ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2 gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu. Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu. Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Minum Ultra Flu. Minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu. Flu-nya reda, lega rasanya. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Kang. Ya, aya naon, Mak? Kamana wae? Ieu teh ditelepon teu aktif, di WA teu dibalas, di SMS teu dijawab. Ieu aya pagawean piduiteun ieu. Zaman kiwari mah, HP kudu aktif atuh. Nya eta, Mang. Ieu HP-na geringan. Tuh, teu aya soraan, teu aya sinyal deui. Malah ieu peupus layarna. Duh. Ih, nah atuh geringan HP teh. Bawa ke dokter. Sugan liur, HP dibawa ke dokter. Pan ayeuna mah aya dokter HP. Nya eta dokter HP anu bisa ngabenerkeun HP anu rusak. Saperti nu teu aya sinyal, anu teu bisa dicas, layarna peupeus, HP eueuh soraan. Pokona mah macem-macem, komplit. Ari HP-na bisa merek naon wae teh? Ih, rea atuh. Bisa Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Nokia, jeung iPhone oge bisa. Hargana murah deui, malah barangna ge komplit. Keke, di mana eta dokter HP teh alamatna? Dokter HP di Jalan Prabugesan Ulun, nomor 136B, Kota Sumedang. Nomor telepona 0878 8080 genep 88. Itu pas pentasinana Bank BNI. Ya atuh ari kitu mah, hayu atuh anteur ka dokter HP ayeuna lah. Dokter HP hadir di Kota Sumedang. Dokter HP melayani perbaikan handphone seperti layar pecah, ganti casing, speaker dan mix rusak, handphone tidak bisa ngecas, ganti baterai ngedrop, dan lain-lain. Dokter HP juga menjual spare part dan aksesoris handphone seperti pelindung kaca, sarung HP, dan keperluan lainnya. Dokter HP, Jalan Prabugesan Ulun nomor 136B, Kota Sumedang. Telepon 0878 8080 6688. Seberang BNI. Ingat, Dokter HP, Jalan Prabugesan. We're sorry. Please check. 92.7 FM Radio.
Sahabat Lisan masih di 92,7 FM Yusan Radio Top di Sumedang, dan kita sedang berbincang dengan KPID Provinsi Jawa Barat perihal analog dan digital, antara analog dan digital. Nah, tadi ini ada titipan pertanyaan, sebenarnya sudah dijawab tadi ya. Sudah terjawab. Banyak Pak ya. Apa Pak pertanyaannya? Ini nih. Kan tadi, apakah dari pemerintah juga sudah menyiapkan kebijakan untuk membagikan itu? Udah tadi sudah. Ya. Ini hampir semua sudah dijawab Pak. Tapi inilah mungkin ya. Apakah peralihan atau perubahan dari analog ke siaran digital ini khususnya bagi masyarakat dapat memunculkan ongkos baru atau biaya ya? Ya untuk membeli itu STB dan sebagainya. Apakah STB ini mahal atau enggak ya? Mungkin pertanyaan seperti itu. Itu yang umum ya tadi ya. Iya. Mungkin bisa jelaskan jualan nggak Pak? Kalau yang saya tahu dulu itu ada harganya cuma 125.000 ya. Jadi di marketplace itu murah. Bahkan mungkin bisa. Jadi sekarang kalau biasanya harganya kan semakin kesini semakin murah ya Pak ya. Logikanya Pak, minyak dengan gas murah mana? Gitu. Kalau mau tetap pakai minyak ya paling resikonya gimana? Tapi kan menambah sedikit tapi untuk lebih baik mungkin begitu ya. Minyak kan tidak mahal sekarang. Tapi minyak tanah mahal. Iya. Malah kebalik ya Pak ya. Iya, malah kebalik, betul. Kalau sekarang mungkin rata-rata di marketplace tuh banyak Pak, harganya variatif ya. Bisa ya mungkin 100 ribuan juga 150 sampai 300. Tapi tergantung dengan ini juga ya. Merek. Terus tergantung dengan ada juga kelebihan kekurangan sih. Kalau pakai yang ini apa gitu. Jadi kemudian juga ada iklan-iklan yang mengatakan bahwa tidak harus beli. Tidak harus, maksudnya begini. Di TV itu sendiri memang sudah ada hal-hal yang itu bisa dirubah-rubah begitu maksudnya. Kalau ada itu yang TV-nya digital ya, TV sudah ada Pak. Ya kalau TV-nya smart TV ya sudah ada Pak. Udah bisa, tidak harus ada alat tambahan gitu ya. Ya, jadi kan sebenarnya dua yang dilakukan publik. Yang pertama mengganti TV analog dengan TV digital. Artinya teknologinya sudah digital, jadi tidak perlu alat bantu. Tapi kan mengganti TV analog dengan membeli TV digital kan bisa. Lumayan. Mending ini analog yang lengkapi ya, yang sudah ada dengan perangkat masih gendut gitu ya TV-nya. Tabung ya, istilahnya tabung gitu ya. Itu tinggal tadi membeli STB gitu, itu harganya jauh lebih murah. Lebih terjangkau begitu. Tambahan alat itu nanti sebenarnya para wargi Bisian ini tidak mengubah apa-apa, tinggal menyambungkan seperti antena kayak kira-kira seperti itu. Memang enggak Pak, jadi antenanya tetap ada. Ada ya. Jadi nanti colokan dari antena itu tidak langsung ke TV. Masuk lagi ke situ. Iya. Seperti dulu kan ada booster lah kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga, kalau misalnya pengguna parabola itu gimana parabola? Parabola beda lagi itu. Beda lagi itu ya. Nggak bisa itu. Dia tidak pakai frekuensi. Iya. Gitu. Nah, yang kita perjuangkan sama KPID perjuangkan itu adalah, jadi kalau misalnya gini Pak logikanya, kalau ada area tertentu, misalkan di perkampungan, di daerah tertentu, di situ satu kampung pakai parabola, itu bukan berarti mereka itu orang berpunya, tapi mereka memaksakan karena di situ areanya blank spot Pak. Berarti mereka tidak bisa nangkap frekuensi. Nah, yang diperjuangkan KPID. Jadi kalau parabola memang tidak ada kaitannya analog atau digital ya? Oke. Iya, itu dia pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, sahabat Dusan boleh ya mengajukan pertanyaan apapun juga ya seputar inilah. Ini ada pertanyaan ini. Dari siapa nih? Teh Moni ya, dikutip. Selamat sore Teh Moni. Apa bisa sama TV-nya gratis diganti? Teh Moni itu mah harapan semua orang di dunia dapat gratis. TV-nya jadul pisan. Biasa teh asalnya mungkin ke suami. Jadi gratis. Oke. Terima kasih Teh Moni ya. Kalau udah ada TV-nya ditonton. Masalahnya cari manfaatnya ya Teh Moni. Nah, ini ada pengalaman membeli itu STB-nya yaitu 325.000 katanya. Dari Bu Iis, kalau situasi seperti ini mungkin lebih baik beli beras daripada beli satu.
Ya, Gimana? Logika harga STB itu yang pertama sekali beli. Iya. Tergantung merek. Betul. Jadi pabriknya tergantung ya mereknya. Yang kedua, menurut saya sih begini, misalkan publik, saya nanti kebagian nggak ya yang gratis? Kita kan tidak bisa menjamin siapa saja karena KPID tidak punya data. Nah, kalau misalkan kan kalau kita bicara hukum pasar ekonomi, betul. Semakin demandnya tinggi, mendekati ASO itu Pak, nanti harga kan pasti naik. Kenapa? Karena permintaan semakin naik. Maka ini mah biasa hukum ekonomi. Makanya tadi mending dari sekarang. Boneng bicara dulu harganya 125. Sekarang teteh itu udah berapa? 325 naiknya udah tinggi sekali. Jadi menjelang nanti 30 April di Sumedang kita nggak tahu harganya berapa. Jadi daripada nanti mendesak, menurut saya sih dari sekarang ya. Mudah-mudahan juga dapat yang bagian gratis. Tapi kan kita nggak tahu. Saya 125.000 itu zaman tahun 2016-an itu lagi lari di sekitar apa tuh PT Inti itu di situ namanya? Kasih itu. Tegalega. Di Tegalega itu dulu diobral gitu sampai serius, saya sempat ngasih tahu salah satu TV besar dan itu datang loh ke Bandung cuma mau cari-cari karena kan butuh, waktu itu kan mereka harus menyumbang ya ratusan ribu gitu setup. Karena zaman dulu sampai 125.000. Nah kalau sekarang kesini semakin variasi sama aja Pak, kayak TV juga kan atau kulkas kan mereknya beda, harganya beda. Jadi kalau untuk memberitahukan mendingan kalau ada rezekinya kan ini sekali beli ya. Dari sekarang ya, kalau beras mah kan tiap hari pembelinya makannya. Kalau ini kan sekali beli. Itu pun juga tergantung kebutuhan apakah kita mau nggak menerima ini, karena memang intinya kita butuh pengorbanan bersama gitu. Karena kalau kita tetap mempertahankan analog yang sudah sangat ketinggalan zaman, wah masa kita disamain sama negara Timor Leste, itu bikin kita sedih gitu. Ayo kita sama-sama bahu-membahu untuk mempersiapkan itu gitu. Oke. Masuk dunia digital ya. Halo Sampurasun. Halo. Rampes. Nah, dengan Kang Rudi ya. Betul. Oke, ada pertanyaan Kang Rudi. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ini saya yang Rudi. Ada yang mau ditanyain. Mohon. Ini kan masyarakat kadang belum tahu semua ya. Apa namanya, informasi digital ini kan belum ya memang belum semua gitu ya Pak ya. Ini yang saya mau tanyain tuh gini, yang sudah memiliki TV analog bukan apa digital itu kan seperti TV-TV yang memang yang udah tipis-tipis mungkin gitu ya. Umumnya apakah memang tabung gitu ya? Semua LED sudah digital seperti itu? Apa memang kalau seperti yang di kampung-kampung, apa tetap harus memakai alat bantu lagi kayak antena atau parabola? Kadang siaran tuh apa namanya tidak terjangkau semua. Mohon seperti itu. Nah, pertanyaan saya seperti itu, apa memang era digital ini tuh beralih ke digital itu di masyarakat ini apa namanya di perkampungan khususnya? Oh, jadi tidak akan ada lagi daerah yang blank spot gitu maksudnya? Nah, seperti itu. Iya. Seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan digital sukses. Amin. Jabar ngabret digital. Mudah-mudahan Jabar ngabret ya, Jur. Jabar ngabret digital. Ngabret digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu apakah nanti di kampung-kampung tidak akan ada lagi yang pasang parabola seperti yang Bapak Roni tadi jelaskan? Itu tidak berhubungan dengan digital atau yang area blank spot ya tetap blank spot. Blank spot ada ya. Gini, makanya sekali lagi kita KPD ini memperjuangkan area blank spot supaya mereka juga bisa menerima siaran siaran yang free to air Pak. Maksudnya free to air yang hari ini kita sering nonton TV yang tidak berbayar itu free to air. Jadi gratis. Jadi kalau misalkan nontonnya berlangganan atau pakai parabola kan beda lagi. Betul. Nah, sekarang itu yang sekarang pakai parabola nanti
kita beralih ke digital, yang free to air tetap saja yang parabola ya parabola. Nah, kita justru berharap supaya pemerintah ini memperluas area frekuensi ini menjangkau area-area yang sekarang blank spot. Karena tadi sebenarnya hak rakyat adalah mereka menerima siaran secara gratis karena frekuensi kan milik publik. Jadi kita sebagai publik dimanapun tempat tinggalnya harusnya mendapatkan siaran gratis juga. Nah, cuma ya tadi faktanya masih banyak area blank spot. Nah, Pak Ketua kemarin udah beberapa daerah dan kerjasama dengan Kominfo untuk berupaya untuk menutup beberapa area blank spot. Walaupun ya masih berjuang sih Pak. Perjuangannya sudah sampai mana Pak? Jadi boleh dikatakan kalau misalnya analog ataupun digital memang tidak ada hubungannya dengan daerah blank spot ya? Betul? Atau ada hubungannya? Relasinya misalnya secara langsung misalnya tiba-tiba kita ganti beli STB ya untuk siaran analog ganti dengan digital, tiba-tiba sinyalnya yang tadinya ya turun naik gitu tiba-tiba jadi jelas, enggak juga ya? Ya sebenarnya ini kan masalah infrastruktur ya Mbak. Jadi infrastruktur masalah migrasi ini ya. Tadi sudah disampaikan sama Kang Roni sebenarnya karena KPI ini kan lembaga negara yang mengurusi penyiaran ya. Jadi kami juga bertanggung jawab atas hak publik gitu untuk mendapatkan siaran. Nah makanya misalkan 2021 itu kita advokasi Pak. Jadi advokasi di beberapa daerah ya. Di Pangandaran itu ada 10 kecamatan Pak blank spot. Di perbatasan Pangandaran Ciamis ya, lalu di Tasik Selatan, di Garut Selatan, hubungannya mungkin bisa dijelaskan karena geografis juga. Betul. Dan yang lain-lain. Nah kita sudah mendatangi bupati dan wakil bupatinya Pak. Jadi kami sudah komunikasi sama kementerian gitu. Kami meminta surat permohonan pemasangan pemancar portable Pak. Jadi di Tasik misalkan ada 4 titik tuh, di Kabupaten Garut ada beberapa titik. Nah kita lagi berjuang itu Pak. Jadi berjuang itu untuk supaya masyarakat itu mendapatkan siaran. Memang tidak ada nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi walaupun digitalisasi penyiaran ini daya jangkaunya luas Pak ya. Jadi tapi tergantung wilayah layanan siar kan di Jawa Barat ini kan ada 8 wilayah layanan. Nah hari ini tuh kekuatan digital gitu ya untuk memancarkan pemegang multiplexing untuk memancarkan siarannya itu baru 70-80%. Nah, belum 100%. Tapi kemudian kalau ngomongin blank spot tadi memang nggak ada kaitannya Pak. Jadi makanya kami memperjuangkan itu supaya negara hadir ya. Jadi negara hadir untuk memasang pemancar portable itu karena ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, pasal 28 gitu ya dan yang lain-lain. Amanat Undang-Undang 32 tahun 2002, amanat Undang-Undang 11 tahun 2010 kan gitu, 2020 dan yang lain-lain. Seperti itu Pak. Jadi intinya Pak, masyarakat itu kan semua punya hak mendapatkan informasi. Jadi saya membela KPID karena mantan ketua. Ada loh. Ya? Di pasal 8 ayat 3 itu ada loh. Iya. Itu memang benar-benar harus benar-benar kita mengawal dan membantu masyarakat juga memperjuangkan itu. Makanya KPID itu kita support banget Pak. Saya sebagai masyarakat biasa gitu yang melihatnya salut nih KPID sampai mau langsung berhubungan sama bupati atau pemerintah karena kadang para pemerintah juga nggak pada kurang paham gitu Pak. Kadang orientasinya misalkan harus punya lembaga penyiaran publik gitu ya. Padahal memang tidak ada ranahnya, memang misalkan habis gitu, tidak mungkin misalkan ada frekuensi baru gitu kan, nggak bisa. Tapi kan semua TV radio itu juga akhirnya kadang dari selama saya di KPI dulu bisa mengarahkan ke streaming atau apa, yang penting ada informasi yang bisa diakses oleh masyarakat karena tidak semua bisa memiliki ranah itu Pak. Jadi tadi bahasanya kan blank spot. Blank spot itu berbagai alasan Pak. Dari mulai kondisi geografis yang luar biasa, terus juga tadi kan
kalau seandainya ada bisa pemancar portable sampai jadi, itu kan benar-benar membantu masyarakat. Oke. Jadi ya itu ya yang ditanyakan dari Teh Moni, memang tidak ada hubungannya sih antara. Tapi satu lagi tuh Pak, pertanyaannya Pak, Pak Rudi ya, Pak Rudi itu, jadi tidak semua TV flat itu sudah digital Pak. Nah itu. Jadi ada TV yang kemudian sudah flat tapi belum digital. Nah itu tetap harus pakai STB Pak. Oke. Pak, kita ini KPID Provinsi Jawa Barat ini ketika 2021 karena kami masuk ke desa-desa disangka sales STB Pak. Cocok lah ya. Kiranya gitu ya, karena kita menawarkan sosialisasi bukan menawarkan Pak. Kita sosialisasi. Jadi disponsori salah satu pun. Masuk ke rumah-rumah Pak, bawa STB gitu, nyobain gitu. Oh begitu, nyobain. Nanti ke depan 30 April itu TV-nya mati karena sudah masih tabung tuh Pak. Akan diperlukan alat ini. Kayak gitu. Iya. Bu Neng, jadi kita nyoba tuh Pak di rumah-rumah warga tuh udah kan jernih gitu. Jadi disangka jualan Pak kita. Tapi ya itu kan resiko ya Pak ya. Resiko kami karena ngurusin masalah penyiaran. Jadi mungkin Bapak juga bisa menghimbau kalau sekarang mau sekalian ada yang mau beli TV, langsung ditanya TV-nya yang sudah bisa dipakai digital gitu. Karena untuk TV yang tipis pun itu betul kata Pak Adi tadi, banyak kan tidak bisa dipakai digital. Belum kalau tentu saya kebetulan nanya ya. Ini bisa dipakai digital nggak bisa? Ya udah itu yang dibeli biar nggak kerja 2 kali dan tidak usah memakai set-top box gitu. Betul. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Wah ini masalah berat juga nih, udah terjawab tadi ya. Gak apa-apa Pak. Bacain aja. Baca ulang. Mau bertanya pada Ibu Bapak KPID masalah TV analog ke digital kan harus ada alat yang dibeli. Nah ini balik lagi tadi yang tadi ya. Oke. Sebentar ya. Ini ada pertanyaan juga lah. Sementara untuk sekarang, nah balik lagi beli beras juga susah. Apa ada kebijakan dari pemerintah untuk itu? Kan udah tadi udah terjawab ya. Terjawabnya akan membantu. Nah masalahnya barangkali ini tapi gini Pak, ini kadang ini mohon maaf ya. Ini kita harus, tadi Bu Neng bilang bahwa ini adalah kerja bersama ya seluruh masyarakat Jawa Barat ya, Sumedang, sahabat Yusya. Kadang kita ini beli STB 300.000 ngomongnya buat beli beras Pak, tapi buat beli pulsa kuota ya sejuta itu tiap hari ya. Itu kuota itu misalkan berapa 10.000 misalkan, atau misalkan yang pasca bayar 100 itu 1 bulan Pak. Nah artinya bahwa lagi-lagi ini kan gratis. Jadi tadi Kang Roni bilang ini adalah gratis dan ini memang hiburan untuk kita semua ya, untuk masyarakat yang disediakan oleh negara. Ngapain nyari hiburan yang berbayar gitu? Kalau negara menyediakan yang tidak berbayar, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dari siapa? Dari Elma di Rancaburut ya. Terima kasih. Gak apa-apa, curhat aja Pak, nggak juga kita tahu. Iya, pasti kan mereka, maksudnya siapapun juga pengen untung ya Pak, nggak mau rugi ya. Padahal ada yang dilupakan ketika benefit kembali kepada kita. Ini pilihannya yang gratis nggak berbayar. Orang tuh suka ngelihatnya yang berbayarnya aja berat, padahal berbayarnya cuma sekali tapi selamanya gitu. Tapi kan mereka tuh nggak sadar gitu, tidak memanfaatkan fasilitas itu. Kan sombong banget Pak, ada fasilitas nggak dipakai. Kayak kita nih sholat sekarang di jamaah gitu kan fasilitas Pak diberikan ya. Gitu. Nah pertanyaan berikutnya ini adalah kalau misalnya nanti pemerintah akan membagikan alat itu, ini dikoordinasikan ke siapa gitu ya? Apakah RT, RW, polisi atau kemana? Terus oleh siapa ya pembagiannya? Apakah dari seperti kemarin ada bantuan bansos gitu? BLT gitu ya? Atau melalui dinas sosial gitu ya maksudnya? Jadi kita udah koordinasi sama kementerian ya Pak ya. Kominfo ya? Kominfo kebetulan beberapa kali ya mengadakan agenda ya, Direktur Penyiaran itu Pak Geri. Itu memang skemanya itu
pendataan itu dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, Pak. Dinas Sosial. Kerjasama dengan Dinsos. Jadi Dinsos itu pendataan ulang, lalu masuk ke provinsi, provinsi masuk ke pusat. Nah ini jadi bantuan dari pusat langsung. Bu Tri Risma sama Pak Joni Plate nih komunikasi. Iya. Nah pembagiannya itu lewat pos, Pak. Oh. Jadi bukan KPID yang bagiin gitu, bukan. Nanti udah jadi bagian. Jadi KPID tidak ngurusin itu sebenarnya. Tidak, Pak. Enggak. Kita supporting sistem aja. Iya. Kita juga jangan datang ke kantor desa. KPID. Jangan ya. Jangan ke KPID minta jatah, salah Pak. Datang aja ke Jusan, salah. Salah juga mau. Salah juga ya, nggak mau. Jadi nanti lewat PT Pos, Pak. Oke. Jadi dikirim langsung ke alamat ya. Iya, betul. Iya. Karena yang dicatat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Iya, kasihan nanti Pak RT, Pak, keluarganya ada yang jadi musuhan. Saya nggak dapat nih, saya nggak dapat gitu kan. Padahal yang dapat keluarga RT semua. Nah, itu. Salah lagi nanti ya. Jadi untuk mengajukannya tidak mengajukan, Pak. Itu ada pendataan ya. Jadi ada yang mendata gitu. Iya. Jadi masuk ke rumah-rumah, diidentifikasi itu sampai dilihat Pak masuk ke dalam, Pak. Betul. Ya. Jadi gajinya berapa kan kayak gitu ya. Kalau misalkan kalau di kita di patokannya PBB itu kan masyarakat prasejahtera itu kurang lebih 1 bulan itu penghasilannya 600 sampai 400 ribu ya. Jadi 1 bulan. Ya, jadi prasejahtera ya, Pak ya. Jadi itu sampai ditanya tuh, Pak. Iya. Nah udah ditanya kayak gitu, coba lihat TV-nya kan gitu, ada nggak, punya nggak gitu. Kalau nggak punya TV ya nggak dapet. Nggak punya TV. Nggak punya TV. Ini maunya seperti itu. Tapi pakai emas segini, handphone. Ada mobil, motor kan bingung. Nah gitu, Pak. Ya, oke. Ini ada lagi ini pernyataan barangkali ya. Saya dengar katanya di Buah Dua, ini Buah Dua daerah sana, Pak ya. Sumedang. Iya, di Sumedang agak jauhan ya. Ini daerahnya Pak Aeb ya. Antv sudah di atas ya. Artinya udah pindah ke sana untuk digitalnya begitu ya. Tapi katanya tetap tidak ada. Oh iya, belum. Tidak. Karena ya, itu mungkin ini hubungannya dengan blank spot itu mungkin ya. Pak Aeb di sana ada nggak? Sebenarnya bisa blank spot, bisa karena kekuatannya masih belum full, Pak. Belum full ya, oke. Jadi memang selama ini memang kami banyak terima aduan tuh, Pak. Jadi ada di beberapa titik di Sumedang ini yang memang kelihatannya sih ada 2 tadi, Pak. Jadi apakah memang blank spot atau memang daya kekuatan pemancarnya daya pancarnya itu belum full, Pak. TVRI juga sama, nggak ada, Pak. Ya. Ada yang analog mau yang digital sudah survei itu tidak ada. Tapi karena blank spot 4 kecamatan kan. 4 ya? Saya nggak ada yang nonton. Sumedang. Berarti Sumedang 4 kecamatan nih. Saksinya ini. Jadi Sumedang 4 kecamatan ini data baru lagi nih buat KPID. Iya. Harus Majalengka sama. Iya, kalau Subang. Ya. Dari Cirebon dapat. TVRI memang agak masih. Itu pemancarnya Cikura ya, Bu? Di Nyampai di atas. Oh iya, Bukit Sampai kan? Paling atas itu padahal, tapi kemarin udah sempat survei dan jadi udah dialog juga dengan masyarakat. Siap. Pantesan nggak kenal. Bukit Sampai. Nah ini pertanyaan lagi nih, ya. Dari Bapak Mahmud di Cisitu daerah Situraja, Pak ya. Kapan kira-kira katanya program gratis alat buat penunjang digital sampai ke masyarakat? Nah ini. Ya itu kan kalau dari Sumedang nanti masuknya tanggal 30 April. Iya mungkin betul. Bisa dimulai dari situ ya. Soalnya berlaku dari akhirnya tanggal 30 ya. Ya 30. Ya mungkin sebelumnya Maret, masuk Pak. ya. Jadi mudah-mudahan ya. Info yang saya dapat memang Maret tuh, Pak. Baru didistribusikan ya. Oke, jadi untuk Pak Mahmud ya mungkin diperkirakan Maret ya. Ya Pak Mahmud kedatang nggak tuh? Iya. Kedatangan. Ya, saya Suzon, Pak Mahmud tuh orang yang mau jadi investor, pengen ngebagi-bagiin tanah. Bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi gitu Pak Mahmud. Oke. Kemudian ini ada lagi
Oh, ini yang melalui streaming ya. Kalau melalui streaming keterima katanya di Nyampai Sumedang berbukit-bukit. Tepatnya dulu sebelum ada streaming juga tidak ada, tapi sekarang ada ya. Alhamdulillah begitu ya kalau sudah ada ya. Streaming OTT, Pak. Beda ya streaming ya. Itu Iya. OTT, kita sebutnya OTT. OTT ya. Over the top. Over the top. Bukan tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Over the top itu yang menggunakan internet. Oke. Ya. Jadi nggak ketangkapnya kalau nggak ada sinyal internetnya, Bu. Oh, jadi ini tidak ada kaitannya digital atau bukan digital ya? Ini Beda. Oke. Frekuensi, Pak. Frekuensi Kan ya? frekuensi ini Oh, iya. sedikit. Oke, nah itu dia untuk siapa ini? Ibu yang tadi yang dari Rancapurut ya. Oh, Ibu Elma ya, terima kasih. Kemudian nah ini nih. Mohon diinfokan daerah-daerah yang blank spot di Sumedang. Ada nggak data Pak untuk daerah Sumedang? Ibu ada mungkin ya? Sumedang itu karena di Bukit Sampai ya. Itu banyak ya Bu ya sebenarnya. Banyak di Dari dulu juga. banyak sebenarnya Pak. Itu tetap. Yang Tempatnya 4 di mana? itu ya 4 kecamatan ya. Kecamatan Tanjung Kerta, Dua-Dua, Ujung Jaya, Mhm. itu udah bisa menerima. Sekalipun di puncak. Ya. Walaupun di atas, tapi ternyata blank spot ya, Bu. Blank spot, betul. Sama daerah Baginda sana juga nggak dapet. Tanjung Sari ini karena ada cadas Pangeran itu nggak dapet. Betul. Oke. Itu karena berbukit-bukit. Ya, karena memang konturnya ya, maksudnya kontur. Jadi mau di bawah mau di atas tetap sama seperti itu hasilnya. Nah, jangan jauh-jauh di sebelah sana juga. Apa aja deh, Tanjung Betul. Kerta, Iya, terus Tanjung Kerta, Cuma Dua-Dua, di situ aja. Itu kan daerahnya yang ini nerimanya yang dari Iya. Cirebon sama Majalengka. di Silagok ya. Silagok itu Oh, blank iya, spot. sama itu ya daerah fase sana ya. Iya, di Karena Silagok ada itu. bukit juga. Betul. kalau kayak Cianjur tuh Cianjur Selatan, Selatan. Pak. Nah, Ah, itu iya. masuk blank spot. Blank spot. Sukabumi. Sukabumi juga. Ya. Nah, barangkali ada kiat bagaimana ya untuk secara pribadi aja misalnya untuk mengatasi blank spot. Ya, itu tadi Pak mengajukan portable itu Oke. Kita ini masih muter Pak sebenarnya. Jadi masih muter pemancar portable yang pemancar diajukan ke portable. pemerintah itu, Mas. Itu ke pemerintah daerah barangkali Pak. Kalau misalnya diajukan oleh masyarakat di situ misalnya. Sebenarnya kita yang kalau yang Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka itu kita yang datang ke Pak Bupati sama Pak Wakil Jadi Bupati. itu salah satu bagian tugas gitu deh. Bagian ikhtiar kami. Oh, ikhtiar. Jadi ikhtiar Itu kami. tidak ada tugas khusus, cuma Tidak ada ya? rajin aja Pak. Jadi inisiatif Pak. Iya, betul. Jadi Sekarang inisiatif. Jadi sebenarnya gini Pak, karena ini kan misalkan Sumedang ya, Betul. yang punya wilayah ini kan Pak Bupati. Iya, iya. Nah, yang memperjuangkan itu Pak Bupati. Iya. Nanti posisi KPID membantu Oke. Pak Bupati ke kementerian. Oke. Karena kalau warga setiap orang datang banyak Kasihan. Jadi Pak Bupati atas nama kepentingan warganya Iya. itu bisa bersurat ke Kementerian Kominfo lewat Bakti. Nanti Iya. KPID bisa memfasilitasi itu. Oke. Ini sahabat Tinggal di sini. nanti datanya aja, data blank spotnya Iya. di mana saja. Ini di Yusian aja Ibu tadi udah 4 kecamatan, tambah tadi Legok 1 5 kecamatan. Apalagi Silagok, pasti punya Silagok data. ya itu daerah Silagok itu Data masuknya yang lebih- kecamatan Paseh ya. Yang lebih lengkap ya, yang lebih real. Iya. Tanjung Kerta, Buah Dua katanya. Tapi anehnya kan kalau misalnya Silagok itu kan sedikit lah gitu. Ini ke sebelah sananya bagus lagi gitu. Bagus lagi sampai Majalengka. Sampai Majalengka. Kan gini logikanya ini kan kalau pemancarnya tinggi, yang di Iya. bawah ini kan Nggak, pemancar tinggi kan nanti si frekuensinya kan nyebar Iya. jauh. Tapi yang di bawahnya kalau istilah tronton itu kan blind spot. Jadi apa yang ada di bawahnya tidak terlihat karena Iya. pandangannya ke depan. Iya, rata ya. Iya. Gitu. Jadi logika frekuensinya nggak Horizontal langsung gitu. nyebar ke bawah. Iya. Nggak kayak hujan Pak. Nggak kayak- Merata. Hujan. Justru Ini malah sejauh yang mata jauh. memandang. Nah masalahnya gini, Iya. frekuensi itu nggak bisa dilihat, jadi kita nggak bisa. Mesti diukur Pak. Nah tugas mengukur itu sebenarnya Balmon Pak. Balai monitor. Balai monitor. Oh, jadi berbeda ya antara tugas kalau kita berbicara soal tugas KPID dengan Balmon. Beda Pak. Oke. Balmon itu lebih ke infrastruktur sebenarnya. Infrastrukturnya ya. Oke. Jadi pengukuran frekuensi,
terus kesediaan frekuensi. Oke, bagian raja juga kan? Mohon. Betul Pak. Mohon. Iya. Balmon itu ya? Yang nakal-nakal yang tidak berizin. Jadi nanti kalau radio Jusian di frekuensinya ada yang Ganggu. lapornya jangan ke KPID. Tapi ke Balmon Pak, nanti Balmon. Tapi memang sejauh ini frekuensi kita memang selalu ada yang ganggu. Tapi itu tidak pernah berhenti. Lapor itu Pak. Tapi Sumedang Balmon Pak. bulan Juli Agustus itu Sumedang udah dioperasi loh Pak. Oh. Karena Balmon kan koordinasi sama kita. Iya. Ya. Sama Tapi kalau misalnya pengajuan izin baru untuk TV itu sekarang belum ada Pak, Belum karena ada ya? sudah ada moratorium Pak. Jadi moratorium itu semenjak 2016. Jadi ada surat edaran menteri. Oke. Sekarang itu se-Indonesia itu yang diprioritaskan itu kurang lebih 701 televisi Pak. Jadi yang harus bermigrasi. Oke. Kalau bedanya pusat dan lokal, kan ada TV lokal misalnya, tapi dia juga membawa muatan pusat. Misalnya apa? Jaringannya itu. Nasional. SSJ. Ya. SSJ itu jaringan Pak namanya, Oke. biro Pak, biro. Jadi kan seperti di Sumedang misalnya ada siaran TV lokal, tapi juga sebagian persennya gabung dengan siaran TV nasionalnya begitu. Itu jaringan aja mungkin yang dipakai. Jaringan Pak. Oke. SSJ Pak, sistem siaran jaringan. Oke. Atau induk jaringan. Jadi kerjasama lah kira-kira seperti itu agar jangkauannya lebih jauh gitu. Betul. Oke. Iya, barangkali sahabat Dusan ada pertanyaan lagi. Kalau masih penasaran seputar ini, seputar analog dan digital, sebagian kecamatan Tomo juga ada yang blank spot ini dari siapa nih? Iya, Tomo itu ada. Ada ya. Oke, kemudian juga nah ini banyak yang bertanya kapan dibagi. Maunya dibagi aja nih. Sangkanya tuh kayak ini ya Pak ya, kayak BLT atau sembako. Betul. Tapi memang ada sih Pak beberapa orang juga ini kita punya jatah nggak, karena misalkan gini mereka dapat jatah BLT pasti otomatis nggak sih dapat set-top box gitu ya. Nah itu urusannya kan bukan kebijakan dari KPI Pak, karena yang tadi disampaikan itu dari catatan Kemensos itu. Jadi perlu diyakini sahabat Yusan bahwa tidak setiap yang dapat BLT otomatis dapat set-top box ya. PKH belum tentu. Belum tentu ya. Sekarang PKH ya. PKH ya betul. Samanya dengan Kementerian Kemensos dengan Diskominfo, bukan dengan pemerintah langsung ya. Iya. Oke, barangkali. Tapi ini satu lagi ya Pak ya. ya. Ini satu lagi karena Indonesia ini kan rawan bencana Pak. Iya. Ya, seperti Jepang. Jadi STB itu nanti dimungkinkan itu untuk early warning system juga Pak. Jadi peringatan dini. Peringatan. Untuk kebencanaan. Jadi kalau ada bencana itu dia muncul di televisi. Kayak di Jepang kan seperti itu ya Pak. Iya. Banyak sih Pak sebenarnya yang manfaatnya ya maksudnya. Jadi sembari itu menunggu ASO ya, analog switch off. Jadi siap-siap aja yang mampulah beli ya. Jadi intinya kita harus sama-sama sadar ini untuk kemajuan bersama itu harus ada pengorbanan Pak. Jadi harus ada istilahnya keharusan migrasi, maka akan menjadi keuntungan migrasi juga buat kita semua. Apalagi kalau masyarakat diingatkan juga bahwa kita akan mendapatkan jauh lebih banyak positifnya. Misalkan tadi kan suaranya jernih, gambarnya bersih gitu kan, teknologi canggih gitu Pak. Kan mereka harus siap dengan itu semua. ASO itu Adiana Selamat Ini ya Pak Adi ya. Iya betul. Bisa. Ya betul. Bapak kan Adi Selamat gitu. Gitu. Bapak Doktor ya. Adiana Selamat betul. SIP MSI ya. Terima kasih. Mungkin ada hal yang lain yang bisa disampaikan Bapak? Ya, untuk mengakhiri obrol-obrol kita. KPID Jawa Barat memohon ya kepada sahabat Jusian gitu bahwa migrasi TV dari analog ke digital itu bukan untuk siapapun tapi untuk kita semua. Jadi untuk masyarakat Sumedang, untuk masyarakat Jawa Barat, untuk masyarakat Indonesia. Karena
Ini satu hal yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Efeknya tidak hanya ngomongin tadi ya, bersih, jernih, canggih, tapi kemudian efeknya itu akan ke permasalahan ekonomi juga. Iya. Oke, dari Ibu barangkali? Ya, bahwa migrasi digital ini kan adalah boleh nggak satu lagi ini? Oh, boleh. Apa yang akan dilakukan KPID untuk mengatasi blank spot? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sosialisasi yang akan dilakukan sama KPID banyak. seperti apa? Siap. Iya, Pak. Pak Roni. Ini Pak Roni ya. Ya, sosialisasi kita lakukan sejak tahun kemarin. Walaupun sekali lagi tadi ya, KPID ini sifatnya inisiatif karena bukan tugas utama, tapi kita ini ingin ya, karena kita tadi lembaga negara yang mengurus bidang penyiaran, kita ingin memastikan ketika analog switch off ini terjadi, masyarakat itu tidak kehilangan haknya. Kehilangan haknya itu misalkan yang sekarang bisa nonton gratis jadi tidak, karena tidak tahu. Maka kita memberikan informasi, mensosialisasikan bahwa nanti itu akan terjadi perubahan dari analog ke digital dan masyarakat mesti tahu. Jangan sampai nanti kaget pas begitu TV-nya mati, itu bukan berarti aliran itu. Tetiasa nonton Persib. Nanti Persib kelewat. Nah, itu kan, atau ibu-ibu nanti nggak bisa nonton. Tetiasa nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Nah, Bapak ada nonton ini mah layangan putus mah di WTV. Baru tahu. Nah, jadi kita sosialisasi dari tahun kemarin, Pak, dari 2021. Kita terus keliling se-Jawa Barat. Nah, sekarang awal 2022 kita sudah start lagi desa tuh. Terutama ke beberapa desa ya. Karena mereka juga harus tahu, dan kita memastikan sementara ini di tahap 1 untuk 12 daerah tadi yang disebutkan Pak Ketua. Kita ingin maraton ya sampai April ini di ngabret Pak. Ngabret di 12 daerah ini. Begitu, Pak. Iya. Ini TV tabung, ini pertanyaan terakhir barangkali. Apa semua TV tabung harus diganti? Nggak usah diganti, Pak. Cuma ditambahkan. Tambahin aja ya. Oke, itu Teh Moni ya. Jadi tidak harus diganti. Nonton TV tabung. Kecuali kalau mau diganti ya, beli aja TV digital ya. Nah, itu penuh kenangan jadi. Banyak cerita. Barangkali tapi ini satu lagi ya, insya Allah pertengahan bulan ya Pak Roni, Kang Roni ya, kita sosialisasi di Sumedang lagi. Cuman memang ini kita lagi nyari titiknya yang pasti. Oke, jadi intinya Pak, sebagai masyarakat juga saya ingin menghimbau kepada sesama masyarakat lagi gitu ya, bahwa migrasi digital ini adalah sebuah persiapan, sudah melalui tahapan yang amat panjang. Ya, dari sudah disampaikan dari 2006 sudah disosialisasikan. Kita harus sama-sama siap dan yakin bahwa digital ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan kita harus sama-sama mau berkorban untuk kemajuan bersama gitu ya. Kalau tadi kemajuannya untuk membelikan satu barang itu untuk yang tidak memiliki. Kalau yang sudah memiliki cuma tinggal diganti aja, sudah disesuaikan. Jadi intinya ya jajan awet, yuk kita sama-sama butuh pengorbanan untuk kemajuan bersama agar Indonesia sejajar dengan negara lain di dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan digital ini nantinya kita tahu bahwa TV-nya itu bisa lebih bersih, suaranya lebih jernih, pilihannya lebih banyak, teknologinya lebih canggih, dan itu kesiapan yang sudah kita lakukan dari sekarang ketika kita selalu banyak berselancar di internet atau main handphone, khususnya juga dengan TV analog ini ya. Terima kasih. Dengan demikian kita akan mendapat informasi yang lebih banyak, betul, dan lebih jelas. Ingat, 2 November 22. Jadi ngafalinnya 2/11 Pak. 2 kali 11-nya 22 gitu Pak. 2 November 22. Tapi untuk daerah Sumedang 30 April. Nah, ini sekarang sudah Februari nih. 2 bulan lagi Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ketua, Bapak Hadi dan Ibu Neneng. Terus juga terima kasih Bapak Roni ya, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Amin. Yang seharusnya sudah bersiap karena ASO ini akan dilaksanakan 30 April 2022. Siap-siap ya. Dan teman-teman sudah menghubungi Pak Doni ya, Bupati ya. Iya. Pak Doni lagi kita usahakan. Usahakan. Lagi.
Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan insya Allah mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol. Amin. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan demikian sahabat Dusan, berakhir pembicaraan kita dengan Bapak Ibu dari KPID Jawa Barat seputar migrasi TV analog ke digital. Mudah-mudahan menjadi warning buat kita untuk segera mengganti ya, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi dengan menggunakan alat yang sebenarnya tidak seberapa ya. Mudah-mudahan terpakai selamanya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Anda 92,7 FM Yusan Radio Top Sumedang.